Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. AC Milan memasuki episode sulit dengan kekalahan beruntun yang dialami Rossoneri. Terakhir, tim dengan jersey merah hitam ini mengalami kekalahan saat menghadapi tim sekota Inter Milan. Melihat AC Milan versus Inter Milan di Liga Italia, sang juru taktik Stefano Pioli mengindikasikan merubah pakem formasi usai timnya menelan kekalahan. Tersaji di Stadion San Siro, AC Milan menelan kekalahan dari Inter Milan di Derby della Madonnina lewat skor 0-3, Minggu 21 Februari 2021. Kekalahan ini kian menenggelamkan AC Milan dalam periode sulit akan meraih kemenangan. Tercatat dalam 3 pertandingan beruntun, tim besutan Stefano Pioli itu sama sekali belum meraih kemenangan. Rinciannya ialah kalah melawan Spezia, imbang kontra Red Star, dan tunduk takluk atas Inter Milan. Kondisi ini jelas menyulitkan AC Milan untuk menempel ketat Inter Milan di tangga klasemen Serie A jika tak segera teratasi. Stefano Pioli selaku pelatih AC Milan juga mengindikasikan suatu perubahan terhadap timnya di laga mendatang, melihat performa yang tak kunjung membaik. Satu di antaranya ialah pakem formasi yang mereka gunakan. Pioli identik dengan skema 4-2-3-1, di mana ciri khas dari permainan ini ialah penyerangan mereka yang bertumpu pada satu striker. Di sisi lain, peran double pivot juga sangat membantu, baik itu dalam sisi bertahan maupun penyerangan. Namun Pioli nampaknya mulai trauma akan kekalahan di 2 laga beruntun ketika bersua dengan Inter Milan. Tepatnya di babak perempat final Coppa Italia, AC Milan juga menelan kekalahan 2-1. Terbaru di San Siro, AC Milan juga harus takluk atas Inter Milan dengan skor yang lebih mencolok. Soal pakem formasi kita akan melihat kembali, semuanya mungkin untuk berubah, terang Pioli dikutip dari laman Sempre Milan. Mulai besok kami akan membuat penilaian kami, memikirkan terbaik untuk tim, ungkap Pioli menambahkan. Sebagaimana yang diketahui, dengan skuad AC Milan yang saat ini mereka miliki, peluang untuk memvariasi formasi baru terbuka lebar. Menggunakan 4-3-2-1 maupun 4-3-3 dinilai tak menemui kendala bagi Pioli untuk mencoba bersama AC Milan di sisa musim ini. Pasalnya, pemain seperti Ante Rebic maupun Mario Mandzukic memiliki fleksibilitas permainan untuk mengisi 2 sisi sayap penyerangan. Sedangkan Hakan Calhanoglu mampu memiliki fungsi peran yang dapat sedikit berubah menjadi regista yang mengemban tugas ganda, yakni sebagai pendikte permainan maupun poros utama dalam mengkreasi serangan. Layak ditunggu bagaimana Pioli menyiasati kondisi sulit yang dialami oleh AC Milan saat ini. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menjelaskan penyebab kekalahan timnya dalam laga pekan ke-23 Liga Italia Serie A menghadapi Inter Milan Minggu 21 Februari 2021. Juru taktik berusia 55 tahun itu harus melihat timnya dibantai rival sekota dengan skor telak 3-0. Menurut Pioli, bukan tanpa alasan tim asuhannya takluk dalam laga bertajuk Derby della Madonnina tersebut. Gol cepat yang dicetak Inter Milan dituding sebagai biang kerok kegagalan AC Milan mendulang 3 poin. Situasi kami menjadi berat usai gol pertama tercipta. Intensitas kami di babak pertama menjadi rendah. Harusnya kami bisa lebih baik lagi, jelas Pioli usai laga. Pelatih berkebangsaan Italia itu juga menyebut penampilan gemilang kiper Inter Milan Samir Handanovic membuat timnya kesulitan mencetak gol. Kami menciptakan peluang tapi kesulitan mendekati kotak penalti mereka di babak pertama. Kami membuat beberapa peluang bagus di babak kedua, tapi Samir Handanovic tampil sangat baik dengan beberapa penyelamatan, katanya. AC Milan sepertinya harus berbesar hati karena keinginan mereka untuk memboyong pemain ini ternyata malah bertepuk sebelah tangan. Performa yang di luar dugaan dari AC Milan pada musim ini tentu dinilai sangat positif oleh manajemen. Soalnya dari musim-musim sebelumnya berada di 2 besar Serie A Italia merupakan prestasi terbaik. Agar bisa terus mempertahankan performa seperti musim ini, manajemen pun mulai bergerak mencoba merekrut pemain bintang.
Harapannya pemain-pemain bintang yang akan diangkut itu nantinya bisa membuat performa AC Milan stabil terus di papan atas. Dengan nama besar AC Milan sebagai raksasa Serie A Italia dan pengumpul trofi terbanyak kedua Liga Champions, seharusnya mendatangkan pemain impian tidaklah sulit. Apalagi jika AC Milan lolos ke Liga Champions musim depan. Hal itu seharusnya membuat banyak pemain bintang tertarik untuk bergabung dengan AC Milan. Namun ternyata kenyataan di lapangan berbicara lain. Tak sedikit keinginan untuk memboyong pemain tersebut malah bertepuk sebelah tangan. Sial memang bagi AC Milan, posisi tawar mereka dengan status saat ini ternyata tak cukup untuk membuat sang pemain ingin bergabung. Teranyar menurut Defensa Sentral ada seorang pemain bintang yang menolak ide AC Milan untuk memperpanenkannya. Meski sudah mengenal baik dengan AC Milan, tapi sang pemain memilih untuk merajut masa depan bersama klub lain. Siapakah pemain yang berani menolak pinangan AC Milan tersebut? Sang pemain tersebut bernama Brahim Diaz, gelandang serang Real Madrid yang memang saat ini sedang dipinjamkan ke AC Milan. Itu ternyata menolak dipermanenkan oleh Setan Merah. Padahal AC Milan sudah berniat untuk mempermanenkan status Brahim Diaz dengan mahar mencapai 25 hingga 30 juta euro. Namun ternyata Brahim Diaz memilih untuk berjuang mendapatkan posisi di Real Madrid musim depan. Meski ada kemungkinan dirinya akan dipinjamkan lagi oleh Real Madrid, tapi tampaknya semangat Brahim Diaz untuk menembus tim inti Los Blancos belum padam. AC Milan pun dikabarkan bakal legowo dengan mencoba pemain lain yang punya potensi seperti Brahim Diaz nantinya. Jelang derby della Madonnina melawan Inter Milan, AC Milan lagi-lagi harus menerima kabar buruk. Setelah setengah mati menahan imbang Red Star di Liga Eropa, AC Milan sudah harus langsung mengalihkan fokusnya pada Serie A Italia. Soalnya AC Milan sudah ditunggu oleh Inter Milan akhir pekan ini di derby della Madonnina. Dengan fakta AC Milan saat ini berada di bawah Inter Milan, membuat sang setan merah wajib memenangkan pertandingan nanti. Masalahnya bagi AC Milan jelang derby della Madonnina, mereka rupanya harus menerima kabar buruk, yaitu AC Milan bertanding melawan Inter Milan bakal tanpa Ismail Bennacer. Padahal perang penting Bennacer di lini tengah AC Milan sangatlah penting. Kehadirannya bersama Frankisi menjadi kunci AC Milan dalam menjaga keseimbangan permainan. Dengan hilangnya Bennacer akibat cedera, tentu itu bisa melemahkan kekuatan AC Milan sedikit demi sedikit. Tentu ini akan menjadi pekerjaan berat bagi Kisi yang ditinggalkan oleh Bennacer. Padahal lini tengah Inter Milan sangatlah kuat berkat kehadiran Nicola Barella. Ternyata tak hanya kehilangan Bennacer saja, AC Milan kembali harus menerima kabar buruk lagi jelang duel melawan Inter Milan. Kabar buruk apa yang menimpa AC Milan jelang derby della Madonnina melawan Inter Milan? Setelah Bennacer cedera, AC Milan ternyata harus kehilangan pemain lagi, yaitu kali ini Mario Mandzukic. Menurut laporan Calcio Mercato, Mandzukic harus absen di laga melawan Inter Milan karena cedera otot. Tentu ini sedikit banyak akan berdampak pada lini serang AC Milan. Dari yang tadinya pelatih Stefano Pioli ada opsi untuk memainkan Mandzukic, ternyata itu tak bisa dilakukan nanti saat melawan Inter Milan. Sama seperti Bennacer sebelumnya, Mandzukic harus absen membela AC Milan melawan Inter Milan karena cedera pada saat duel dengan Red Star. Siapa sangka akibat tandang ke Serbia, AC Milan malah harus kehilangan dua pemain. Mandzukic diketahui bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer lalu sebagai pemain gratisan. Kehadirannya sebagai pemain berpengalaman sangatlah penting bagi AC Milan jelang derby della Madonnina. Sayang ia harus absen. Pelatih AC Milan Stefano Pioli punya tugas khusus untuk bek baru Fikayo Tomori dalam laga derby della Madonnina melawan Inter Milan Minggu 21 Februari 2021 waktu Indonesia Barat. Bertanding di San Siro, kubu AC Milan bakal bertindak sebagai tuan rumah saat menghadapi sang rival sekota abadi mereka Inter Milan di laga lanjutan pekan ke-23 Liga Italia 2020-2021. Pada pertemuan ke-228 sepanjang sejarah ini, AC Milan bertekad mencuri poin penuh sekaligus mengambil alih puncak klasemen Liga Italia yang sempat dikudeta Inter Milan selama sepekan. Laga panas ini akan menjadi derby pertama untuk pemain baru AC Milan Fikayo Tomori. Ia didatangkan dari Chelsea pada Januari lalu dengan status pinjaman selama 1 musim. Walaupun baru 2 bulan menginjakkan kaki di kompetisi Italia, namun Tomori langsung mendapatkan kepercayaan dari pelatih AC Milan Stefano Pioli. Pemain berkebangsaan Inggris itu telah mencatatkan 3 pertandingan di Serie A Italia.
Dikutip dari Football Italia, ternyata Pioli sudah mempersiapkan tugas khusus untuk Tomori di laga derby Milan nanti. Belum diketahui secara pasti apakah pemain berusia 23 tahun itu akan menjadi starter atau tidak. Pasalnya Simon Kjaer dan Alexis Romagnoli dinyatakan siap melawan Inter Milan. Walaupun begitu, Pioli akan menjadikan Tomori sebagai penghalang pergerakan dua pemain depan Inter Milan, Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez. Menurut pelatih berkepala pelontos itu, gaya bermain bertahan Tomori cocok untuk menghentikan lawan yang punya kecepatan. Dia melakukannya dengan baik, dia memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Saya sangat senang dengan penampilannya, dia sedang bersiap-siap, kata Pioli. Tapi untuk karakteristik teknis dan fisik, Tomori lebih baik menghadapi Lautaro atau Sanchez. Dia agresif, tetapi tidak memiliki fisik untuk menantang penyerang kuat seperti Romelu Lukaku, pungkas Pioli.